Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami. Perkenalkan, nama saya Ali dan ini salah satu mahasiswa TPG Dalajat tahun 2022 dan sebentar lagi saya akan melaksanakan PTL pertemuan kedua pada aksi 2. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Bagaimana keadaan ini ya? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, maka anak-anak kami bawakan kita dalam doa. Silakan Arme. Dalam doa, kita berdoa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Kita mulai doa. Siapa yang bisa nak? Silakan. Halo Bandung. 3 ya. Halo Bandung, mari rebut kembali. Kita lakukan dulu ice breaking. 1. Oke, sekarang dulu. Masih ingat pembahasan kita minggu kemarin? Silakan Andri. Terkait perlindungan dan penegakan hukum. Silakan, Roger. Mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Lembaga apa saja yang melakukan perlindungan itu? Saya, Cindy, silakan Cindy. lembaga kepolisian, lembaga advokat, Pipin, lembaga KPK, lembaga hakim. Lembaga hakim. Lembaga. lembaga kejaksaan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mau tanya ini, apa fungsi daripada KPK itu? Fungsi KPK memberantas korupsi. Namanya? Masyarakat dan melindungi masyarakat. Oke, berarti melayani dan mengayomi Masyarakat Fungsi daripada advokat apa nak? Masih ingat ini? sebagai penegak hukum. Pak, ada tujuan daripada perlindungan itu. Yang pertama, membuat masyarakat sejahtera, ya, dan membuat daripada kita teratur. Apa yang ditimbulkan? Salah satu contoh. Siswa tidak disiplin, Pak. Siswa tidak disiplin. Apalagi? Tidak menghormati guru. Nah, jadi fungsi hukum itu menertibkan daripada seluruh warga negara, seluruh warga SMA Negeri 1 Pak. Nah, jadi ditertibkan bukan hanya kamu, termasuk kami juga di sana. Nah, undang-undang itu, tata tertib itu kita buat dan kita sepakati bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah komunikasikan hasil diskusi yang telah dia dapatkan daripada perlindungan dan penegakan hukum. Yang kita capai hari ini adalah kamu dapat mengkomunikasikan, menyampaikan, ya, kemudian mempresentasikan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Silakan dibentuk dulu kelompok menang. Nah, jadi selama proses ini Bapak buat penilaian, ya, mulai dari penilaian sikapmu, kemudian penilaian daripada pengetahuan pada saat kamu presentasi. Kita persilakan kelompok pertama untuk mempresentasikan dan mengkomunikasikan. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di sini meliputi lembaga kepolisian, KPK, PTN, dan advokat. Istilah penasihat hukum sebagai profesi hukum adalah istilah resmi di Indonesia. Pada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan dan kritik, dipersilakan. Apa saja hak baik terduga dan apa saja kewajiban yang harus ditunjukkan? Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dijatuhkan sanksi apabila salah dakwaan atau mengubah. Kami asumsikan pertanyaan Anda terkait dengan tindakan hukum polisi. Kita close dulu untuk kelompok pertama. Ada kesempatan ada kelompok kedua. Lembaga kepolisian merupakan alat Negaraan yang bertanggung jawab langsung di bawah. Adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk Menjamin bahwa hukum tetaplah memberi manfaat kepada masyarakat. Indonesia dapat bekerja dengan Apa yang akan terjadi apabila dalam proses pelanggaran HAM, perlindungan dan
penegakan hukum perlu dilakukan. Apa saja faktor-faktor penentu perlindungan? Tiga. Perlindungan dan penegakan hukum bukan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian di negara kita. Lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum saja dampak jika perlindungan dan penegakan hukum tidak dilaksanakan. saya tambahkan lagi dapat menyebabkan kekacauan di Sebenarnya yang menjadi pengertian dari perlindungan Dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar Pada kelompok 4 di yang mengenai simbol pengadilan, yang dimana di sini merupakan proses perlindungan dan penegakan hukum adalah Hukum yaitu satu lembaga kepolisian yang merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia. yaitu satu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum lain untuk kepentingan hukum klien atau tersangka atau terdakwa. Itu apa tujuannya? Untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara, di mana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melakukan kewajibannya yang merupakan keadilan tersebut. Kewenangan kejaksaan di bidang pidana. Dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan penuntutan, dua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. kita hapus dulu. Di dalam simbol ini merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Fungsi peradilan yaitu adalah sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan. Polisi adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Silakan. Memutuskan suatu perkara, apakah hakim boleh menggunakan hukum tertentu? Hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Bagaimana upaya perlindungan dan penegak hukum di Indonesia? Jawabannya itu peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, praktik penegak hukum yang tidak memihak pemberian bantuan hukum. Kita hapus untuk kelompok. Singkat kita lihat persiapan penampilan kelompok 6. Ini adalah contoh lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya ialah simbol peradilan. Bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa dan memutuskan dan mengadili perkara dalam suatu permasalahan di Indonesia. Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Strategi apakah yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan mereka kepada masyarakat atas kasus yang telah beredar saat ini? Polri tidak boleh mengabaikan seluruh masyarakat. Kedua, kemudian memberikan perhatian penuh atau dengan langsung. Mengapa lembaga peradilan sangat penting bagi kehidupan manusia? Peradilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Kasih dulu aplaus untuk kelompok 6. Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara Hingga peran hakim.
Indonesia merupakan negara hukum di mana semua kehidupan kenegaraan harus didasari oleh hukum yang berlaku. Bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apakah keputusan pengadilan bisa digugat? Pun putusan pengadilan tidak bisa digugat ke pengadilan yang lain. Sebab Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Close dulu. Anak-anak kami ya dalam setiap kelompok ini memberikan kesimpulan dari hasil diskusi. Dipersilakan untuk kelompok pertama memberikan kesimpulannya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kelompok 2. 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Tegaknya keadilan, hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status maupun jabatan subjek. Baik, kesimpulan dari perlindungan dan penegakan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan dan penegakan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak. Itu adalah aturan yang timbul dalam masyarakat berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan melalui proses untuk mewujudkannya. Adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia. Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia, artinya kita perlu mendapatkan perlindungan dan menjalankan hukum. 8 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kita aplaus untuk kelompok ini. Maka setiap kelompok ini memberikan refleksi. Dan pada ini sangat menyenangkan dan seru ya, karena bisa. Baik, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena bisa mengidentifikasikan berbagai jenis perlindungan hukum. Refleksi kita pada hari ini sangat menyenangkan, di mana kita diajarkan untuk bisa bertanggung. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, di mana kami bisa tahu apa itu hukum dan pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan. Kami mengerti apa saja tugas-tugas dari lembaga kepolisian. Pelajaran kita pada pagi hari ini sangat menyenangkan sehingga kita dapat menukarkan ide atau informasi. Hari ini sangat begitu menyenangkan, di mana kita bisa mengetahui apa saja itu penegakan hukum. Luar biasa. Mengagendakan daripada materi yang kita sudah pelajari hari ini. Komunikasikan di halaman 31 ada tugas. Kami silakan dikerjakan itu sebagai bahan pekerjaan rumahmu. Kalau kita sudah mau habis, maka anak-anak kami sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita dalam doa, Mak. Ya, silakan. Kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Amin. Baik, terima kasih pembelajaran.